wasoh biajmain. Yang terhormat dari tim Litap Dimas Kementerian Agama, Litap ya Pak Ari ya, Litap Dimas dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang berkenan hadir di ruang rapat YOM IAIN Madura melalui LP2M, yang kami hormati para wakil rektor yang juga berkesempatan menyempatkan diri untuk bisa hadir secara daring di ruang rapat ini. Yang kami hormati tim dari LP2M, Kepala LP2M, Sekretaris LP2M, dan Ketua Pusat Pengabdian, Ketua Pusat Penelitian, beserta para staf kelembagaan di LP2M, dan yang kami hormati dari tim TIPD yang berbahagia. Pertama kali marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, juga yang hadir melalui Zoom ini, yang terhormat para dekan dan wakil dekan, yang nanti akan banyak terlibat memanfaatkan berbagai hal tentang produk-produk yang dilakukan oleh LP2M. Marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT sekali lagi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Menarik untuk bisa kita bicarakan bersama bahwa secara substansif, filosofis, dan hal-hal yang mendasari gerak langkah program-program yang dilakukan oleh LP2M, bahwa 2/3 matra dari Tridharma Perguruan Tinggi ini memang kita bebankan kepada LP2M sebagai pengambil kebijakan-kebijakan secara teknis, kebijakan-kebijakan secara substantif, dan kebijakan-kebijakan secara implementatif, sesuatu yang menjadi IKU perguruan tinggi, IKU PTKIN di Kementerian Agama RI, khususnya melalui Satker IAIN Madura. Banyak hal yang harus kita selesaikan dalam setiap tahun kegiatan penyelenggaraan penelitian ataupun pengabdian masyarakat bagi para dosen pemula, para dosen senior, ataupun para guru besar yang hari ini sudah banyak melakukan upaya-upaya penguatan tersistem pengembangan kelembagaan pendidikan tinggi kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, penting hari ini untuk kita sampaikan bersama bahwa IAIN Madura sedang berusaha memantapkan langkah-langkah digitalisasi kampus supaya kita punya arah yang lebih kuat dalam pengembangan ini. Nah, yang salah satu tagline-nya adalah satu data untuk semua, kepentingan kelembagaan. Jadi TIPD punya tanggung jawab besar dalam lingkup proses penguatan digital yang harus dilakukan oleh semua komponen. Jadi layanan satu data atau kita akan memiliki big data yang kuat. Ini menjadi tugas bersama-sama kita. Tidak hanya sebatas TIPD yang kita timpakan, TIPD memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan gitu ya, memberikan dukungan secara kualitatif, memberikan dukungan secara instrumental, di mana setiap apa yang diinginkan oleh unit-unit kelembagaan ini
dapat tersistem baik internal ataupun secara eksternal. Nah, salah satunya adalah aplikasi Sipol yang sangat dirindukan oleh semua yang ada di IAIN Madura, baik pengelola LP2M yang akan menyelenggarakan kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, ataupun publikasi hasil penelitian ataupun hasil pengabdian. Maka proses satu data ini menjadi sesuatu yang harus kita dorong bersama-sama. Sesuatu yang harus kita kuatkan bersama-sama. Sesuatu yang harus kita berikan kritik, saran, masukan dalam mempercepat atau terjadinya akselerasi semua hal yang menjadi layanan-layanan akademik ataupun layanan penyelenggaraan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, bahasanya yang efektif dan efisien. Nah, itu yang kedua. Oleh karena itu yang ketiga, menarik hari ini untuk kita bicarakan bagaimana proses-proses yang dilakukan secara internal di lingkungan IAIN Madura juga dapat melakukan proses sinergi atau bahasanya juga bisa bermigrasi terhadap layanan-layanan aplikasi yang ada di luar sehingga itu dapat tersistem dan terkoneksi dan mudah melakukan proses unjuk kerja gitu ya, proses unjuk kerja tanpa hambatan. Jadi proses unjuk kerja tanpa hambatan. Artinya ketika membuka Sipol maka itu linknya sudah jelas akan terangkai dengan Litab Dimas yang dimiliki oleh Kementerian Agama RI. Oleh karena itu kami ucapkan selamat datang Mas Anwar Dhani di ruang yang sangat luas ini. Nanti kita bisa berdiskusi melalui kepala LP2M ataupun berdiskusi dengan TIPD bagaimana proses rekayasa desain integrasi dan proses-proses yang secara migratif dapat terlaksana secara cepat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasi untuk bisa menyelesaikan penyamaan persepsi yang sangat tepat ini. Kemarin kita sudah mengawali penentuan persepsi yang secara akademik. Nah, kita sudah menetapkan bahwa setiap dosen, nanti pada tahun 2024 ini, di akhir tahun 2024 bulan Desember, ini nanti akan panen raya, laporan penelitian, laporan pengabdian, yang itu diperoleh dari kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, baik yang terbiayai ataupun yang mandiri, dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian, maka akan menjadi rekod yang sangat menarik untuk bisa melakukan proses-proses perbaikan itu. Saya meyakini bahwa LP2M akan mengambil langkah-langkah secara konkret bagaimana memberikan arahan kepada setiap dosen yang akan menyusun proposal penelitian, menyusun proposal pengabdian, dan nanti akan berkelindan dengan tugas-tugas yang lain. Nah, pada bulan Desember mereka membutuhkan Bapak Ibu dosen ini akan membuat laporan penelitian, laporan pengabdian, sekaligus membuat narasi-narasi deskriptif, rancangan hasil kegiatan penelitian, hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk artikel. Nah, jadi setelah membuat pelaporan dan laporannya kita repositori di perpustakaan, maka tugas dosen akan secara personal mengembangkan dirinya untuk menulis artikel berbasis pada hasil penelitian dan hasil pengabdian. Dan ini butuh sebuah fasilitas yang kuat. Artinya Sipol yang akan dimiliki oleh IAIN Madura itu dapat mengakomodir semua hal yang berhubungan dengan produk-produk Tridharma perguruan tinggi,
dari semua sivitas akademika. Mungkin ada lokernya dosen, ada lokernya para peneliti, ada lokernya untuk mahasiswa. Nah, ini tidak boleh kita tinggal, sebab mahasiswa kita sudah harus juga mulai dikenalkan dinamika yang akan dilakukan oleh para dosen, maka akan mengintegrasikan dengan kepentingan mahasiswa, dan mahasiswa bisa terlibat dalam penelitian dosen, dalam pengabdian dosen, yang hasilnya pun ke depan, nah mahasiswa bisa mengambil salah satu dari sub-sub tema kegiatan penelitian dan pengabdian dosen menjadi laporan berupa artikel pengganti tugas akhir yang itu diperoleh selama pengalaman menjadi mahasiswa bersama dosen-dosen di kelas ataupun di luar kelas. Saya pikir ini menarik nanti kepada pimpinan LP2M, ketua sekretaris dan kepala pusat memikirkan bersama-sama rangkaian-rangkaian sebuah proses pengembangan akademik Tridharma perguruan tinggi ini dapat senafas memunculkan bahwa orientasinya hakikatnya adalah membawa dan menemukan karakteristik mahasiswa yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik yang mereka menjadi calon lulusan yang religius, kompetitif, dan kolaboratif. Nah, saya sangat bahagia, sangat senang dinamika ini dapat berjalan baik di tingkat institut ataupun di tingkat unit di fakultas ataupun di program studi yang secara bersama-sama melakukan percepatan-percepatan untuk mencapai realisasi-realisasi penguatan Tridharma perguruan tinggi kita. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga dapat kita lakukan secara bersama-sama. Sekali lagi mohon maaf, saya berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas arahannya dan sangat komprehensif sekali dan cukup berat bahwa 2/3 dari Triapadharma ini dibebankan ke LP2M. Semoga bisa menjalankan amanah yang tadi sudah disampaikan, dan dengan digitalisasi dengan Sipol ini tentu akan memudahkan amanah yang diberikan oleh Pak Rektor. Selamat datang tim Litab Dimas, Pak Nur Hafid di ruang Zoom. Selanjutnya Pak Mastur untuk mengingat kembali ya, untuk refresh apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan dalam bulan-bulan ke depan ini. Pak Mastur bisa memberikan Pak Mastur pengantar? Oke. Putus-putus, Pak. Halo, ya ini kembali. Halo, ya. Suaranya belum jernih. Apa ada usaha headset? Apa ada usaha headset mungkin biar lebih jelas? Enggak, ini yang dibutuhkan dalam perjalanan. Tapi kalau kita tidak mungkin ya, enggak masalah. Pak Ketua. Halo ya. Kami belum bisa menangkap Pak Ketua. Belum bagus. Oke. Kalau jelas sekarang jelas. Ya. Lanjut. Halo. Bisa jelas sekarang, jelas. Lanjut. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Pak Rektor, para warek, para dekan, kemudian yang saya hormati tim Litab Dimas Kemenak, TIPD, kemudian para dekan. Sebagai laporan ini Pak Rektor sekaligus untuk para dekan, wakil dekan yang hadir, bahwa di dalam aplikasi Sipol ini ada satu ruang yang memang diperuntukkan bagi penelitian fakultas.
Jadi nanti itu ada paling tidak beberapa ruang gitu ya. Di SIPOL itu salah satunya itu adalah untuk penelitian dan pengabdian fakultas. Itu yang menarik. Kemudian juga di sana ada ruang untuk penelitian mandiri dari proses sampai output dan outcome gitu ya. Itu yang pertama, dan saya nggak bicara soal teknis, tapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang berharga ini itu adalah dua hal. Yang pertama, bahwa SIPOL ini sebisa mungkin untuk bisa memulai web service itu harus kompatibel ya dengan LITAB. Dan alhamdulillah setelah sekian kali Pak Anwar Dani dan Mas Nur Hamid ketemu kita di bawahnya acara itu, alhamdulillah hari ini semakin mendekati kenyataan. Itu apa saja dalam bahasa saya, aplikasi SIPOL yang baik, yang komprehensif, mengcover seluruh kegiatan penelitian pengabdian dan termasuk publikasi KP-nya itu 3. Itu bahasa saya selalu di mana termasuk kepada Pak Rektor adalah tanda burungan ini. Dan alhamdulillah insya Allah juga SIPOL itu mengcover. Yang kita kembangkan desain yang sekarang dengan TIPD ini adalah ada ruang untuk penelitian fakultas itu dan PKM fakultas. Nah, yang kedua, agar segera menjelma maka sebenarnya pekerjaan kita di bulan ini termasuk mulai minggu depan ya, ada 3 hari workshop antara TIPD dan termasuk dalamnya ada tim pengembang dari Dimas. Itu terkait dengan bagaimana SIPOL segera bisa meraih web service itu. Yang kedua, secara perlahan tapi pasti seperti harapan Pak Rektor tadi, SIPOL akan benar-benar bisa menjadi sebuah aplikasi yang mewadai keseluruhan kebutuhan 2 tridharma kita itu. Dan untuk itu teman-teman LP2M dan teman-teman TIPD yang kaitannya yang kedua adalah betul-betul pengembangan penguatan dari. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, dan saya merasa terima kasih pada TIPD yang sangat suka mencang-cang begitu kan. Ini semua sebenarnya adalah untuk supaya ada burungan itu memang betul-betul bisa mewujud. Sampai itu para warek kita sambut jelang lahiran SIPOL baru ini dengan mudah-mudahan menjadi barokah dan akselerasi IAIN ke UIN dan seterusnya itu menjadi semakin mudah untuk dicapai. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Sekali lagi terima kasih pada Pak Dani, Pak Anwar Dani, Pak Nur Hamid, dan juga teman-teman TIPD. Sampai ketemu minggu depan itu ya Pak Heri ya, minggu depan ya, yang workshop 3 hari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas refresh mengingatkan kami kembali ya. Selanjutnya mungkin dari TIPD ya. TIPD untuk merespon apa Pak Ketua langsung, apa Pak Samsul. Jadi kita sampaikan dulu apa yang sudah kita lakukan dan nanti baru kita minta tanggapan ke tim ahli kita atau tim LITAB Dimas ini, ke Pak Nur Hafid dan Pak Anwar Dani, hal-hal apa yang perlu disiapkan untuk workshop minggu yang akan datang, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa menyusul
kampus-kampus. Ada 6 ya Pak Madani ya sekarang ya. Berapa Pak Madani? Ada 6 ya yang sudah website. Kenapa? Ya, ada 6. Ada 6 dan semoga YAIN Madura jadi yang ke-7 gitu ya. Monggo Pak Ketua TIBD atau Pak Samsul. Monggo Pak Samsul bisa share screen atau bisa memberikan ulasan ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan progres yang ada di aplikasi Sipol. Aplikasi Sipol ini lahirnya kalau tidak salah itu 4 tahun yang lalu sudah Pak. Jadi sudah agak lama gitu. Kemudian untuk progresnya akhir-akhir ini kami sudah bisa di aplikasi itu sudah bisa melakukan input atau menambahkan data reviewer dari luar YIN, jadi dari eksternal itu, dan sudah bisa untuk penilaian reviewer substansi dan presentasi. Di aplikasi Sipol ini benar apa yang disampaikan oleh Pak Mashur tadi, bahwa tidak hanya penelitian saja yang akan ada di aplikasi Sipol, hanya saja untuk kali ini itu masih dalam proses pengembangan supaya bisa publikasi, kemudian penelitian, kemudian ada publikasi, dan untuk repositorinya itu nanti bisa terhubung dengan Perpus. Untuk kali ini masih dalam proses pengembangan, sedangkan yang sudah jalan itu di sisi penelitiannya saja. Di penelitian itu sendiri, mulai dari pendaftaran dosen yang akan proposal yang akan diteliti oleh dosen, kemudian sampai pada tahap pemenang. Jadi sampai pada tahap pemenang itu diumumkan, kemudian untuk laporan antara dan laporan akhir itu masih dalam proses pengembangan juga. Perlu diketahui bahwa aplikasi di Sipol ini kami proses bisnis yang kami lakukan itu hampir menduplikasi yang ada di Litabdimas. Jadi mulai dari tahapan-tahapannya sampai pada tampilan, mohon maaf, sampai pada tampilan itu kami mencoba untuk menduplikasi apa yang ada di Litabdimas, sehingga kedepannya itu kami berharap integrasi ini akan berjalan dengan lancar seperti itu. Mungkin yang kami butuhkan nanti untuk pengembangan integrasi tersebut, apa saja yang akan kami persiapkan, untuk kami persiapkan dalam proses integrasinya tersebut, mungkin dari ID penelitinya dan semacamnya itu. Mungkin seperti itu dulu penyampaian singkat dari kami Pak berkenaan dengan aplikasi internal kami, dan kami sangat berharap aplikasi kami ini bisa terintegrasi dengan Litabdimas, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul atas progres reportnya.
Ini yang sudah kami lakukan Pak Ahmad Dhani ya, 2 tahun tapi kita kerja dan ini yang jalan itu KKN sudah jadi. Terus apa namanya repository sebagian jadi. Penelitian ini sudah jadi, tinggal kemarin ada wacana dan keinginan yang lalu itu bahwa bagaimana kita membangun sipol baru ini sekalian baru gitu, sekalian ada yang nanti bisa bisa kita jadikan legacy ya, bahwa ini adalah warisan yang akan dihasilkan oleh LP2M Aprilia ini gitu. Monggo Pak Anwar Dhani, mungkin hal-hal apa yang bisa disampaikan dan bisa mempercepat serta langkahnya seperti apa sehingga ini YIN Madura bisa segera web service gitu ya. Jadi kalau saya baca di pengumuman itu untuk kampus yang web service bisa menyesuaikan itu kan enak berarti kan. Itu salah satu kelebihan mungkin ya. Waktunya fleksibel berarti. Kayak UIN Aceh itu lainnya belum buka sudah jalan itu mereka. Monggo Pak Ahmad Dhani dan Pak Nur Hafid. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Rektor, para Wakil Rektor, Ketua LP2M, para kapus, Sekretaris LP2M, para dekan, serta tim TIPD ya. Pertama begini, sebenarnya belum ada update baru terkait web service itu. Jadi sampai sekarang yang pernah kita sampaikan dahulu ketika acara di Front One ya, sebenarnya konsep web service-nya masih seperti itu. Jadi belum banyak berubah. Entah teman-teman masih pegang slide ini enggak yang di PTIPD. Jadi sebenarnya kalau sistemnya sudah ready, setidaknya bisa melakukan proses uji coba sinkronisasi data. Jadi seperti tadi yang disampaikan akan mengimpor data peneliti, kita sudah sediakan sebenarnya di API-nya, di web service-nya itu untuk bisa mengambil data yang ada di Litab Dimas. Jadi tidak perlu create baru, tinggal diimpor saja secara langsung itu bisa. Hanya saja memang untuk bisa mengimpor itu kita harus mengaktifkan API-nya. Jadi API untuk YIN Madura harus diaktifkan. Nah, hanya resikonya begini, begitu API itu diaktifkan, maka nanti akses peneliti ke Litab Dimas itu ditutup untuk klaster PTKIN-nya. Jadi kalau mereka mau submit, membuka, menambahkan proposal di Litab Dimas, jika dia berasal dari kampus yang sudah aktif API-nya, itu nanti nggak bisa muncul. Jadi contohnya begini, ini saya login dengan akun saya di Litab Dimas, karena dari dosen UIN Surakarta, sudah tidak bisa mengakses klaster yang berasal dari atau yang dikelola oleh kampus gitu, PTKIN. Jadi pokoknya ini kan sekarang sudah dibuka untuk pengabdian loh. Jadi di pusat kan saat ini periodenya sudah membuka untuk pengabdian. Nah ini kalau saya tambahkan sekarang, karena saya berasal dari PTKIN yang sudah diaktifkan feedernya, maka nanti ada informasi begini, Anda berasal dari PTKIN pengguna feeder, sehingga klaster yang bisa akses hanya klaster yang dikelola pusat. Sedangkan untuk klaster yang dikelola perguruan tinggi harus menggunakan aplikasi lokal. Maka klaster yang muncul nanti hanya klasternya kosong sudah, karena yang pusat belum dibuka. Sementara untuk yang PTKIN kan sudah dibuka kemarin, sejak Jumat itu sudah diaktifkan untuk yang pengabdian dan publikasi. Jadi itu resikonya jika kemudian kita mengaktifkan API-nya, karena secara otomatis nanti akan ditutup aksesnya untuk menambahkan yang klaster untuk pengelolaan PTKIN.
Nah, jika memang mau diaktifkan, kita sebenarnya tidak terlalu repot sebenarnya. Cuma itu tadi resikonya. Jika API-nya kita aktifkan, maka nanti akses para penelitinya tertutup untuk yang klaster dikelola perguruan tinggi. Jadi tinggal klaster pusat saja yang terbuka di akun Kitab Dinas para peneliti. Jadi itu dulu informasi awalnya ya. Jika memang mau diaktifkan, sebaiknya memang disiapkan dulu. Tapi jika ingin mencoba, maka monggo nanti ditentukan kapan waktunya untuk uji cobanya. Jadi nanti kita bukakan 1 bulan gitu untuk teman-teman menguji coba, menarik data. Karena apa yang bisa ditarik banyak banget sebenarnya datanya. Jadi data bantuan dari 2017 sampai sekarang kan 2024 ya. Ini saya cek kan mau 2024 masih mau pakai di tab Dimas yang pusat atau mau langsung pakai Sipol ini Pak Sekretaris? Kelihatannya kita untuk yang PKM masih pakai Litab. Kalau yang untuk dulu. yang penelitian kita sudah mulai ke Sipol, Pak Dodan. Oh iya. Nah, kasusnya tuh seperti UIN Jakarta berarti. Jadi UIN Jakarta itu kan pengen mengaktifkan feeder, tapi hanya untuk penelitian. Jadi nanti modelnya buka tutup. Jadi setengah-setengah mereka. Jadi kalau mau mereka membuka apa istilahnya, membuka penerimaan untuk yang tidak dikelola oleh aplikasi feedernya, kita tutup dulu API-nya. Nanti begitu selesai proses registrasinya dibuka lagi. Tapi ya monggo saja disepakati di situ, kita hanya memfasilitasi, tapi harapannya kita nanti apapun yang ditetapkan, itu nanti datanya tetap bisa tersinkronisasi setelah selesai prosesnya. Ya, mungkin ini Pak Anwar Dhani, mungkin diingatkan kembali hal-hal apa yang mungkin harus sama ya sebelum nanti kita sinkron. Jadi kan begini, secara konsep kalau memang sudah diikuti tahapannya, bisnis prosesnya kan minimal seperti ini. Ya, sama. Ada validasi, ada isian fill-in, kesesuaian tema, dan seterusnya. Pokoknya ada proses validasi, ada hasil cek similarity, 35 maksimal 35% itu, lalu penilaian oleh 2 reviewer dengan kriteria seperti ini, lalu penilaian presentasi oleh 2 reviewer, sama kriterianya. Setelah itu ada penetapan komite, setelah ditetapkan ada pencatatan logbook kegiatan, ada laporan progres, lalu kemudian penilaian progres oleh 2 reviewer, lalu pelaporan final. Bisnis prosesnya kan sederhana sebenarnya, segini saja. Segini. Nah, nanti skema sinkronisasi datanya itu 3 tahap. Jadi 1, melaporkan seluruh data usulan. Jadi ini setelah penerimaan. Setelah penerimaan ditutup, lalu mensinkronisasi ke Litab Dimas, melaporkan bahwa kita sudah melakukan penerimaan sekian nih. Saya masuk 1 dulu. Nanti setelah itu prosesnya kan tetap di Sipol dulu, diproses dulu di sana untuk status usulan sampai ke penetapan, itu tahap kedua. Nanti setelah penetapan maka lapor lagi dari sekian yang pernah kita laporkan, pokoknya laporan pertama proposal yang masuk 100. Dari 100 itu yang kemudian lolos dan ditetapkan sebagai penerima bantuan berapa? Itu yang dilaporkan. Nanti pokoknya yang diterima adalah 70. Nah, 70 itu siapa saja nanti silakan diisi. Jadi status usulannya seperti apa, nilai similarity-nya berapa, data review online-nya. Jadi yang diminta itu nilai dan siapa reviewernya. Terus data reviewer presentasinya sama, terus nominal yang ditetapkan berapa, dan kalau ada perubahan cluster bisa dipindah kalau memang mau dipindah clusternya. Ini tahap kedua pelaporannya, lalu pelaporan tahap ketiga. Di pelaporan tahap ketiga ini ada data review progress, data luaran, dan data laporan akhir. Hanya itu saja yang kemudian diminta. Jadi fill in tidak perlu disetorkan. Jadi yang diminta itu hanya nanti judul, terus siapa pengusulnya, ketuanya siapa, anggotanya siapa, hanya itu saja. Jadi
tidak sedetail data yang disimpan di sipolnya sendiri. Jadi bentuknya hampir seperti rekapan yang dikirimkan ke Ditabdimas. Sehingga di pusat juga muncul ada informasi bahwa ada proses seperti itu di Satker. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan itu begini, format nomor registrasi usulan. Itu formatnya kita berharap teman-teman membuat format di aplikasinya dengan model ini, terutama yang khusus untuk yang akan disetorkan, terutama yang bantuan yang BOPTN dan BLU, kalau sudah BLU. Kalau di luar itu yang berasal dari PNBP ataupun yang lainnya tidak perlu disetorkan, karena Ditabdimas hanya mengakomodir yang bersumber dari BOPTN dan rupiah murni. Kalau yang didanai dengan PNBP itu tidak perlu disetorkan ke Ditabdimas karena itu bukan bagian yang diurusi oleh Ditabdimas. Nah, formatnya itu kode klaster, lalu kode satkernya dan nomor urutnya. Kode klasternya ini 4 atau 5 ya, kalau tidak salah 5. Kode satkernya ini 5 juga, lalu kemudian ditambah nomor urutnya. Nomor urutnya bisa 4, bisa 3, monggo terserah di sana. Jadi tidak kita tentukan berapa nomor urutnya, itu terserah sistemnya yang mengatur di sana sendiri. Nah, kode klasternya ini kita harapkan teman-teman bisa mengimpor dari Ditabdimas. Jadi kita sudah sediakan sebenarnya aksesnya terbuka. Kalau yang ini tidak bisa diaktifkan, kita bisa akses sebenarnya. Jadi pokoknya ini kita coba buka. Dokumentasinya sudah kita sediakan di sini. Kalau ini sudah ada, jadi untuk yang cluster itu bisa diimpor sebenarnya, bisa langsung dibuka sendiri. Bahkan ini bisa dilihat sebenarnya, tidak usah pakai sistem, ini bisa dicoba langsung. Umpamanya kita paste langsung, nanti kodenya muncul seperti ini. Umpamanya yang 2024 sekarang. Ini klasternya sudah dibuka Pak sebenarnya. Nanti tinggal teman-teman mengimpor datanya. Ini data ini ditarik, lalu kemudian disimpan ke dalam sipol. Sehingga nanti menjadi referensi yang digunakan sebagai klaster yang digunakan untuk bantuan BOPTN. Demikian juga nanti pokoknya data peneliti itu bisa diimpor. Data peneliti, data reviewer secara nasional itu bisa diimpor dari Ditabdimas tanpa harus menambahkan sebenarnya. Jadi seperti data reviewer itu kita sudah sebenarnya buka, data reviewer bisa dibuka. Nah, ini data reviewer se-Indonesia sudah lengkap dengan ada emailnya juga. Ada password, enggak, passwordnya tidak ada. Jadi ID reviewernya ada, namanya, afiliasinya, bidang ilmunya, terus emailnya ada tersedia. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan reviewer, diimpor dulu. Kalau kemarin teknisnya seperti di UIN Malang, karena UIN Malang juga sudah aktif feedernya sekarang, itu mereka ngimpor data reviewernya, lalu kemudian reviewer yang ditunjuk itu diminta untuk semacam mereset password dengan masukkan email saja. Nanti passwordnya akan diberikan langsung lewat email tersebut sehingga bisa login ke aplikasi mereka tanpa harus mendaftar. Begitu. Jadi secara teknis teman-teman TIPD bisa memproses, nanti jika ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Anwardani. Mungkin ada tambahan dari Pak Hafid? Atau dari tim TIPD dulu? Mungkin ada yang mau didialogkan, hal-hal yang itu sangat urgent gitu ya, urgent. Mumpung dengan suhu dan owner gitu ya. Monggo Pak Samsul atau Pak Fatan. Ya, mohon maaf, slide yang tadi minta untuk Pak sebagai referensi ke kami itu. Oh ya, oke, nanti saya kirim ya. Ya, siap. Sebentar, saya kirim di sini saja ya. Ya, siap. Pak Anwardani, mungkin nih pertanyaan mendahului TIPD. Yang saya dengar itu yang UIN Jakarta ada kendala karena ID
ID di aplikasi lokal dengan Litap tidak sama. Ini kami nih Pak sekarang pakai single akun ya. Jadi kami pakai ini. ID-nya atau emailnya? ID-nya. Jadi ID-nya kami ini pakai NIP kayak di pusaka kayak jadi sipol kami ini sudah terintegrasi dengan SAPI namanya Pak. Sistem ya jadi satu akun tuh bisa masuk mana-mana. Nah, ini langkahnya seperti apa Pak? Ini saya mau tanya sebelum TIPD nanya ini. Jadi kalau menurut saya sih itu teknis saja. Jika kemudian akan itu teknis saja, tinggal recordnya dipakai 2 saja. Jadi ID Litap Dimas tetap disimpan, tapi yang digunakan untuk login di situ adalah ID NIP-nya. Tidak apa-apa. Yang penting ID-nya itu tetap disimpan sehingga nanti pada saat disetorkan ke Litap Dimas itu ID itu tetap terbawa karena itu yang menjadi identitasnya di Litap Dimas. Sama dengan email, pokoknya emailnya di situ mau menggunakan email yang YN Madura semua, silakan aja, nggak apa. Yang penting pada saat setor nanti ID penelitinya ada. ID penelitinya ada. Untuk ID peneliti itu berarti kita samakan seperti yang ada di Litap Dimas ya Pak ya? Iya, diimpor saja, tersedia kok fasilitasnya di API. Nah, nanti diimpor saja. Cuma emang untuk menarik data peneliti itu nanti API-nya harus diaktifkan dulu. Ya, untuk sementara nanti mungkin kami langkah awalnya ngambil data yang terbuka itu dulu Pak. Jadi data terbukanya dulu ditarik tanpa harus token itu kan. Kalau yang terbuka kan nggak perlu token, langsung tarik saja bisa. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada yang lain? Atau dari Pak Nur Hafid dulu, mungkin ada pengalaman-pengalaman kampus yang dia dampingi, Pak Nur Hafid. Dipersilakan, Pak Nur Hafid. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Iya. Bapak Ibu semua, ini bapak-bapak semua ya, gak ada ibunya ya. Betul. Baik. Tadi saya kira yang hampir sama dengan kampus lain, Prof. Terkait dengan feeder ini yang saya kira perlu diperhatikan adalah soal sinkronisasi atau kesesuaian atau supporting sistemnya. Saya kira nanti sebelum itu dipublish sistemnya itu adalah perlu ada, saya kira, trial and error dulu, uji coba dari seluruh tahapan mungkin, sehingga nanti ketika itu di launching beneran itu tidak mengalami trouble. Artinya di sana mungkin ada semacam simulasi gitu Prof. Jadi nanti biar ketahuan misalnya di bagian-bagian mana yang kira-kira akan mengalami trouble. Nah terus yang kedua, saya kira Prof Eri juga sudah memahami betul terkait dengan tadi kan ada pengabdian maupun penelitian yang mau didesentralisasikan ke fakultas ya. Iya, begitu. Nah, saya kira ini yang juga di beberapa kampus juga tetap menjadi temuan dan juga menjadi kendala adalah ketika misalnya yang banyak terjadi di beberapa kampus itu kan masih belum melalui mekanisme melalui sistem itu, apakah feeder atau Litap Dimas. Nah, sehingga kalau memang itu mau dibuka bersamaan, Prof, maka bisa jadi misalnya juknisnya tetap satu, hanya kemudian komite yang kemudian memberikan semacam prioritas atau apa gitu kan. Nah, kalaupun tidak, yang terpenting adalah juga ada semacam regulasi turunan yang itu bisa menjadi rujukan nanti ketika ada pemeriksaan bahwa ini melalui mekanisme-mekanisme yang memang dilakukan sesuai dengan bisnis prosesnya Litap Dimas. Nah, kenapa demikian? Karena memang banyak sekali misalnya terkait dengan misalnya ketidakcukupan anggaran di Satker misalnya kan, atau kemudian ketidakcukupan anggaran di LP2M, lalu kemudian sedangkan kebutuhan-kebutuhan untuk pengisian standar di Borang
untuk penelitian, publikasi maupun pengabdian dosen di unit atau di fakultas misalnya. Nah ini yang seringkali kemudian regulasinya tidak ada payung hukumnya gitu Prof. Sehingga meskipun itu nanti juga melalui Tabdimas, tapi kalau kemudian tidak ada payung hukum biasanya juga larinya ke sana Prof. Ya. Pemeriksa juga tetap akan mencari itu dan biasanya juga diminta diupload gitu kan di sistem yang ada. Nah saya kira hal-hal teknis seperti itu yang kemudian diperlukan. Terus juga kalau memang tadi sudah disinggung sama Mas Anwar Dhani misalnya sebaiknya juga ditentukan apa namanya timingnya. Kira-kira feeder ini mau diaktifasi kapan sehingga Nur. Assalamualaikum. Halo, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya. Gangguan dari saya. Ketahuan misalnya, tapi untuk tahun ini kan juga pengen memastikan bahwa siapapun dan sumber dananya dari manapun itu kan ketika sudah mendapatkan bantuan atau sudah ditetapkan sebagai penerima baik di Satker maupun di Diktis, baik sumber dananya ketika di Satker, BOPT maupun dari BLU kan tetap dia tidak akan bisa seharusnya dan memang sebaiknya tidak. Karena memang ini juga masih didalami terus oleh pemeriksa-pemeriksa itu. Saya kira ini yang perlu jadi perhatian. Kalau soal teknis apa namanya aktivasi feeder itu nanti ya saya kira ini penting kalau kemudian bingkainya adalah saya senang sekali misalnya luar biasa saya kira IAIN Madura sudah kemudian membuat single sign on misalnya baik di repositori kemudian di feedernya maupun untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa Prof dibandingkan beberapa kampus yang pengen membuat feeder ini sendiri. Saya kira itu. Ya, oke. Terima kasih ya. Jadi apa namanya? Penelitian fakultas ini tentu nanti jadi PR sendiri, tapi yang terpenting adalah bagaimana sipol yang kita rancang ini bisa memiliki kompatibilitas atau web service. Kalau terkait dengan penelitian fakultas ini pedomannya sudah berjalan 2 tahun ini dan memang dari beberapa kampus ini ada kayak UIN Tulungagung memang belum ya, tapi kami beristihad bahwa fakultas juga punya apa namanya juga punya kewajiban tri Dharma perguruan tinggi dan juga ada dasarnya juga bahwa apa namanya dana dari BOPTN dan dana dari PNBP pun itu juga bisa digunakan untuk penelitian dan PKM. Monggo, mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Pak Nur Hafid ataupun Pak Anwar Dhani. Nah, kalau TEPD katanya yang diminta adalah filenya ya dan langsung bisa bekerja mulai hari ini sampai minggu depan sehingga minggu depan kita bisa uji coba ya. Monggo, mungkin Pak Ketua, Pak Badrut, ini yang pakai akun IAIN Madura siapa itu ya? Atau dari Pak Warek 2 mungkin ada yang mau disampaikan Pak Warek 1 mungkin mumpung lagi kita kumpul. Pak Gafur? Cukup ya. Mungkin terima kasih Pak Anwar Dhani, Pak Nur Hafid, Pak Rektor dan para wakil rektor yang
sampai acara ini selesai bisa menemani kita dan mendukung kita untuk kesuksesan. Atau Pak Khalid, ini Pak Khalid nih yang punya ownernya Sipol dulu Pak Khalid. Mungkin ada flashback yang mau disampaikan, penting nih Pak, karena bagian dari sejarah sampean itu ya. Monggo Pak Khalid, harus ngomong Pak Khalid. Cukup menyimak Prof Eri. Dan mungkin apa, nanti harapan-harapan nih mungkin ya, karena kan yang tahu Sipol nih jenengan kalau yang Sipol. Monggo Pak Khalid, mungkin dulu. Kalau harapan sudah sering saya sampaikan di rumah itu dengan Pak Anwar Dhani. Nah, mungkin biar tahu kita. Cukup Prof Eri. Cukup ya. Sebenarnya kita senang ketika ada kampus yang menyelenggarakan aplikasi feeder itu, karena itu mengurangi beban di pusat. Begitu ya. Ya, jadi kalau kita cerita sebenarnya sedang krisis di pusat itu. Jadi sekarang kita sudah kehabisan space hampir 350 giga sekarang. Jadi kalau makin banyak kampus yang menggunakan feeder itu mengurangi beban kita sebenarnya. Pak Kita nggak tahu nih. Iya, mungkin sekalian tadi Pak Nur Hafid nih ada kata kunci penelitian fakultas. Kalau penelitian fakultas juga tidak ada masalah ya kalau di unfeederkan juga ya. Kalau memang standarnya sama ya Pak. Begini sebenarnya kalau Litap Dimas itu kan tidak ditujukan untuk mengelola dana bantuan selain yang BOPTN, Prof. Begitu prinsipnya sebenarnya. Jadi kalau sumber dananya itu adalah non BOPTN, maka dia tidak harus disetorkan ke Litap Dimas, karena gerbangnya juga nggak tersedia gitu, karena kan dia harus nyantol ke salah satu klaster. Kalau klasternya berbeda dengan yang tersedia di Litap Dimas kan nggak bisa nyambung juga nanti. Tapi kita berharap sebenarnya semua kegiatan penelitian dosen di PTKIN itu ya terdata sebenarnya. Terdata, tapi ke depan kita nggak tahu ya, karena kita tidak bisa menebak arah angin ini. Kita menunggu Kasubditnya aja lagi kosong sekarang. Atau ada yang mau pindah nih dari IAIN Madura kan lagi kosong itu. Yang sudah profesor mungkin bisa lah. Kita nggak tahu ya, tapi sementara ini kebijakannya masih ke sana, jadi belum. Kalau yang pendanaan di luar BOPTN memang tidak diharapkan, tidak tersedia fasilitasnya untuk disetor, belum tersedia. Karena kan harus ada cantolannya juga, klasternya apa gitu, agar bisa masuk ke sistem. Dulu yang klaster BLU juga akhirnya kan belum terlaksana toh Mas? Jadi yang BLU kan selama ini yang sudah membuka itu kan UIN Jakarta saja. Makanya kalau di tahun 2022-2023 itu Bapak Ibu mungkin melihat di klaster PTKIN itu ada yang belakangnya BLU, karena itu memang memfasilitasi dana BLU, tapi itu khusus, tidak semua ngambil, yang ngambil paling hanya UIN Jakarta gitu, karena mereka memang memisahkan dana BLU dengan dana BPTN. Kalau Bandung itu digabung kalau tidak salah, Malang itu juga digabung, jadi klasternya sama ya, jadi BPTN dengan BLU itu digabung dananya untuk dana penelitian. Kalau yang Jakarta memang memisah, jadi prosesnya dia terpisah. Yang BOPTN dulu selesai, nanti yang tidak dapat BOPTN bisa mengajukan di BLU terpisah. Iya, oke. Pak Warek Dua, ini lagi cukup Pak Warek Dua mungkin ada komen? Cukup ya? Cukup, Prof. Saya kira untuk pertemuan awal ini kita cukupkan banyak hal, terutama ini akan menjadi pekerjaan rumah dari tim TIPD dan tim pengembang Sipol. Setelah kita coba running, baru nanti kita akan konsultasikan dengan Pak Anwar Dhani. Kami ini memang maunya Pak, semua itu ada di Sipol, bukan hanya penelitian yang didanai, bahkan penelitian mandiri pun outcome dan outputnya itu bisa terbaca di Sipol. Ini mungkin nanti akan kita bicarakan pada pertemuan hari ini. Tapi poin yang kita catat bahwa web service menjadi suatu kebutuhan dengan mekanisme yang akan kita tentukan berapa sama.
oleh tim Litapdimas, Sipol, dan pimpinan, dan juga bahwa ketuntasan aplikasi Sipol juga menjadi keniscayaan tadi sebagai untuk mendukung amanah yang diberikan oleh Pak Rektor untuk menjalankan 2/3 dari Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, rangkaian acara pada hari ini nanti kita akan lanjutkan tanggal 27-28 di Mudrika, di Padepokan Mudrika. Kita lakukan base camp di situ agar Sipol ini betul-betul terwujud. Nah, syukur-syukur Pak Anwar Dhani bisa hadir di sini nanti gitu ya, karena tetangga juga itu. Jadwalnya nggak cocok. Jadwalnya padat ya. Iya. Oke. Ya. Ada rencana pulang tapi mendekati pemberangkatan haji nanti karena orang tua mau pulang, mau berangkat. Nanti kami akan cocokkan Pak Anwar Dhani. Jadi kan silaturahmi secara virtual ini kurang gregetnya ya. Ini Pak Samsul. Jadi haji itu berarti bulan Mei Pak ya. Bulan Mei berarti kita punya waktu 1 bulan untuk menuntaskan, dan nanti kita bisa dialog dengan Pak Anwar Dhani pada waktu bulan kampung dan ditambah masukan-masukan dari Pak Nur Hafid. Mungkin ini doa dulu ya, biar bisa barokah. Pak Warek 2 hadir, Pak Warek 2. Siap. Nah, ini mohon untuk ditutup doa dan sekaligus menutup acara. Monggo Pak Warek 2 agar Sipolnya barokah gimana. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana wa liwalidayna. Warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir umurana ya Allah wa ansin ahlaqana wa tammim imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa tawwir amrana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi dhurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna du'ana bi karamatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan disampaikan doa oleh Pak Warek 2, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada narasumber kita. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Nur Hafid atas kehadirannya. Ya, sama-sama Prof, sama-sama sukses buat Yayan Madura. Pak Anwar Dhani, amin. Ini nanti langsung Pak Samsul langsung garcep. Nanti Pak Samsul kan punya nomor Pak Anwar Dhani ya, biar langsung komunikasi. Coba kita selesaikan dalam bulan-bulan ini sambil nunggu Pak Anwar Dhani bulan Mei berarti ya Pak Anwar Dhani ya. Kami tunggu di Talang nanti. Insya Allah nanti. Insya Allah, alhamdulillah. Ya. Mari. Mohon izin, Assalamualaikum. Mari saya tutup Zoom-nya.